Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam ke-26, insyaallah penutupan sementara pengajian kitab Al-Hikam. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan pertolongan sehingga nanti setelah Lebaran kitab Al-Hikam ini dikaji lagi satu kali dalam sepekan, insyaallah. Dan malam ini pembahasannya adalah pas banget nih, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Sumber dari segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah keridhaan terhadap nafsu. Maksudnya terhadap hawa nafsu.
Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Sumber dari segala ketaatan, kewaspadaan dan sifat iffah, ya, menjaga diri itu karena adamur ridha minka anha, karena ketidakridhoan engkau terhadap nafsu atau hawa nafsu. Karena ini spesial penutupan, insyaallah para jamaah akan dibahas lengkap dengan ayat-ayat dan hadis-hadisnya, ya. Seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil kiram, ma zala hadisuna fit tahdir min masawi'il akhlaq wa qabihil hisal. Tidak henti-hentinya kita mengingatkan tentang buruknya akhlak, bahaya daripada buruknya akhlak. Dia ibarat berhala, ya, sumber keburukan, yaitu hawa nafsu. Dia adalah penyakit kronis. Hawa nafsu itu, dia juga merupakan penyakit yang sangat mematikan. Yaftaku biddin wal qiyam wal akhlaq, akan mematikan agama yang ada pada seseorang, harga diri pada seseorang, dan akhlak. Dia merupakan daun intasyara bainan nas mundul kidam. Dia adalah penyakit yang menular di antara manusia sejak dulu. Illa annahu qad dhahara fi isrina bi syaklin lam yasbiq lahu masilun. Hanya saja zaman sekarang dia lebih beraneka ragam, ya, macamnya yang tidak ditemukan zaman dulu. Fa'lamuhu marfu'ah, anehnya penyakit ini banyak iklannya. Wa alamatuhu barizah, tanda-tandanya juga jelas. Wa ubaduhu katsirun, para penyembahnya amat sangat banyak. Wa ansaruhu adidun, para penolongnya, para pembelanya, tentaranya banyak sekali. Apa itu? Innahu itba'ul hawa. Yang dimaksud tadi adalah mengikuti hawa nafsu. Wa ma adraka mal hawa kam fihi min haimin wa kam alaihi min akifin. Tahukah engkau apa itu hawa? Di persoalan ini banyak orang bingung, banyak orang tidak peduli. Padahal merupakan persoalan pokok, ya, dalam hidup ini. Kata Imam Ibnu Athaillah, maksiat atau taat, lalai atau waspada, menjaga kehormatan diri atau melenyapkan kehormatan diri, itu bermula dari taat dan tidaknya dia kepada hawa nafsu, ridha atau
tidaknya seseorang terhadap hawa nafsu. Nah, para jamaah rahimakumullah, ibadah puasa juga salah satunya yang inti adalah dalam rangka itu, menaklukkan hawa nafsu. Ta'riful hawa, al-hawa mailun nafsi ila syai' au mailu tab'i ila ma yulaimuhu. Al-hawa mahabbatul insan asy-syai'a wa ghalabatuhu ala qalbi. Yang disebut hawa adalah condongnya nafsu terhadap sesuatu, dan kecondongan itu menutupi hatinya. Atau ada lagi, hawa adalah kecintaan seorang terhadap sesuatu, ya, yang mengalahkan, yang menutupi seluruh hatinya. Itu adalah hawa. Sekarang itba'ul hawa itu apa? Wa as-sair wa ra'a tahwa an-nafsu wa tashtahi. Yang disebut mengikuti hawa adalah berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan keinginan hawa, atau awin nuzul ala hukmil atifati min ghairi tahkimil aqli awir ruju ila syar'in au taqdirin li akibatin, atau mengikuti keinginan, ya, tanpa memperdulikan hukum syara atau panduan akal yang sudah dibingkai dengan pemahaman syara. Jadi semata-mata ikut perasaan aja. Itu adalah ikut hawa. Qala Asy-Sya'bi rahimahullah, innama sumiyal hawa hawan li'annahu yahwa bisahibihi finnar. Imam Asy-Sya'bi mengatakan, kenapa al-hawa itu disebut hawa? Karena hawa nafsu akan membawa seseorang terhadap neraka, menggiring gitu. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hawa maradun khatirun. Hawa nafsu itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ma khalata syai'an illa afsadahu. Ketika kena terhadap apapun maka merusak. Fa in waqa'a fil ilmi akhrajahu ilal kibri wal gururi wad dhalalah. Ketika hawa nafsu ini kena kepada ilmu, maka orang yang berilmu tersebut akan menjadi sombong dan tertipu oleh ilmunya. Wad dhalalati, dengan ilmunya tersesat, plus juga menyesatkan. Makanya dijaga banget, jangan sampai ilmu terkalahkan oleh hawa nafsu. Oleh karenanya maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada orang celaka karena bodohnya, ada orang celaka pintar tapi kepintarannya kalah oleh hawa nafsu, atau yang ketiga ada orang celaka di kondisi berilmu karena dia taklid a'ma kepada yang lain. Jadi ilmunya tidak bisa menjadi komando dalam kehidupan dia, dia ikut-ikutan justru kepada yang lain. Bahkan ada orang berilmu ikut kepada orang bodoh. Itu juga ada. Satu, wa in waqa'a fi zuhdi adda bihi ila riya'i was sum'ah. Dan kalau hawa nafsu ini ikut
kepada sifat juhud, maka seseorang yang juhud itu akan didorong oleh hawa nafsu untuk menjadi orang yang ria, ingin dilihat dan dinilai oleh makhluk, wasum'ah, dan ingin didengar. Gak mau baca Quran kalau gak pakai speaker, ya. Bahkan banyak ditemukan orang yang ketika ngimamin pakai speaker mic di sini nih, jadi sampai kebacaan doa iftitah, doa tahiyat pun kedengeran kemana-mana. Saya pikir jamaahnya membludak ribuan, nggak taunya cuma 2 orang. Ya, itu hawa nafsu yang nempel kepada seseorang yang semangat untuk seolah-olah ibadah. Itulah bahayanya hawa nafsu. Maka orang-orang yang semangat ibadah harus mewaspadai hawa nafsunya. Begitu. Dipikir yang punya telinga cuma dia, padahal di saat yang sama dia sholat, orang lain juga lagi sholat. Ibu-ibu lagi sholat, ya, di rumah. Bapak-bapak yang sedang sakit juga sedang sholat di rumah, membutuhkan kehusyuan. Gara-gara sholatnya pakai speaker mulu, keganggu itu. Ya, bahaya nih hawa nafsu ini, dan tidak akan membuahkan nilai di sisi Allah. Jadi dosa bisa jadi. Ya. Kemudian wa in waqa'a fil hukmi qada ilal bagyi wadzulmi. Ketika hawa nafsu nempel pada kekuasaan, maka akan mendorong seseorang yang berkuasa kepada kejahatan dan kezaliman. Ya. Hati-hati ya, dari kekuasaan terkecil sampai kekuasaan yang paling tinggi di level memimpin negara. Udah, kalau dia dikendalikan oleh hawa nafsu, pasti jahat dan pasti zalim. Begitu. Makanya hati-hati para penguasa ya. Kalian berkuasa tidak lama dan bahkan tidak akan mengalahkan masa kekuasaan Fir'aun, saya yakin itu. Dan kegagahan kalian juga tidak akan segagah Fir'aun waktu itu. Tapi apa yang terjadi, berapapun lamanya Fir'aun berkuasa dan betapapun gagah dan kuatnya Fir'aun, pada akhirnya tumbang, mati, dikalahkan oleh kebenaran, oleh dakwahnya Nabi Musa. Karena tidak ada ceritanya kekufuran mengalahkan keimanan, kafir mengalahkan Islam, itu nggak ada ya. Sepanjang zaman juga begitu. Dan jangan dikira semakin jahat, semakin zalim penguasa, kemudian tidak ada umat Rasulullah yang akan melawan. Tidak mungkin. Rasul sudah menjamin, la tazalu ummati zahirina alal haq. Sepanjang dunia ini masih ada, tidak pernah akan putus ada dari umatku yang senantiasa akan tegak membela kebenaran, menghadapi kejahatan dan kezaliman para penguasa. Catat itu, dan pasti mereka yang menang. Para penguasa zalim dan jahat itulah yang akan tersungkur. Bisa dibayangkan nggak sekarang Nabi Musa sedang apa di alam barzah, si Fir'aun lagi ngapain di alam barzah? Ya, Nabi Musa sedang ada di Raudhah min Riyadil Jannah, di tamannya surga. Si Fir'aun sedang ada di Khufrah min Huffarin Niran,
di jurangnya neraka. Jadi begitulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk ke alam akhirat ya. Masih di masa penantian menunggu kiamat, tapi sudah tersiksa luar biasa. Dan sudah berapa ribu tahun, Masya Allah. Padahal yang tanda kutip dinikmatin dia dari hasil kezalimannya waktu itu hanya berapa lama. Jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ya kita sebatas mengingatkan ya kepada para penguasa. Sebagaimana kita juga mengingatkan kepada para alim, para ulama. Tadi di awal sudah. Wa in waqa'a fil ibadah asqata fil bid'ati wa mukhalafati sunnah. Dan kalau hawa nafsu itu nempel pada ibadah, maka akan mendorong seorang yang semangat ibadah itu terjerumus ke dalam bid'ah dan mukhalafati sunnah. Bid'ah itu artinya apa? Mengurangi, menambah atau meracik gitu ya. Ibadah yang sudah baku sebenarnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang ditambah sulam, seolah-olah agama ini belum sempurna. Maka orang yang beribadah wajib untuk mewaspadai ya. Ini semangat ibadahnya tuh karena iman apa karena hawa nafsu. Waspadai itu. Wa fil Qur'anil Karim ayatun katsiratun yuhaddiruna fiha Rabbuna subhanahu wa ta'ala min itba'il hawa wa ta'ati ashabil ahwa. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala wanti-wanti mengingatkan kita agar jangan mengikuti hawa nafsu dan jangan mentaati para pengikut hawa nafsu. Dua sekaligus. Jangan ikuti hawa nafsumu dan jangan taati manusia-manusia yang hidupnya mengikuti hawa nafsu. Waqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma dzakarallahu hawan fil Qur'an illa dhammah. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hawa nafsu di dalam Al-Qur'an kecuali langsung oleh Allah dicela itu hawa nafsu. Jadi enggak ada hawa nafsu yang baik. Sebagaimana tidak ada setan yang baik hati. Ya. Jadi jangan percaya kalau ada cerita hawa nafsu baik. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Enggak ada ceritanya setan menasihati berbuat baik, enggak ada. Seperti juga tidak ada ceritanya penjajah bermurah hati. Maka pengalaman pahit bangsa Indonesia dulu ya waktu dijajah, itu para centeng itu gara-gara dikasih roti sama Belanda ya, badannya kurus ceking kelaparan gitu, terus dikasih roti sama Belanda. Gara-gara roti dia bilang penjajah baik hati. Ribuan triliun kekayaan Indonesia diambil sama Belanda, terus kejahatan itu hilang gara-gara sepotong roti. Zaman sekarang juga masih banyak ya. Bahkan orang yang berlevel tokoh memuji-muji Cina, mencaci maki Arab, Masya Allah, padahal Rasulullah itu dari Arab. Gara-gara apa? Cuma gara-gara dikasih bingkisan dan buka puasa bersama. Dia pura-pura tidak tahu atau memang hatinya sudah buta bahwa Indonesia ini sekarang sedang tinggal disantap saja
oleh Tiongkok, Cina itu. Sebagaimana Tibet, Angola, Turkistan, ya. Masya Allah. Jadi balik lagi, kata sahabat Ibnu Abbas, ma dzakarallahu hawan fil Qur'an illa dhammah, ya. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hawa nafsu, kecuali Allah mencela, mencaci itu hawa nafsu agar menjadi peringatan buat kita. Baik, coba perhatikan ya. Ini ngaji harus pakai hati banget nih, harus melibatkan perasaan penuh ini. Di surat An-Nisa ayat 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kalian semua mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dari keadilan. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kamu memutarbalikan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas semua perbuatan kalian. Jadi kalimatnya fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan ikutin hawa nafsu. Berikutnya surat Al-Maidah ayat 49. Ini ayatnya dibaca ya, dibaca, dihayati, terus jadikan bahan muhasabah di mana posisi kita di hadapan ayat itu ya. Jangan cuma dibaca sehingga nanti ayat ke barat kelakuan kita ke timur ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaknya engkau menghukumi mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'an. Ini perintah kepada Nabi. Perintah kepada Nabi artinya perintah kepada kita. Selama tidak ada dalil yang mengatakan itu perintah khusus untuk Nabi, ya. Satu. Nah, coba perhatikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menghukumi manusia dengan Al-Qur'an, selanjutnya Allah melarang wala tattabi ahwa'ahum. Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka wahai Nabi. Gitu. Wahdarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspadai mereka wahai Rasul dari upaya mereka untuk memalingkan engkau dari sebagian saja Al-Quran. Waspadai itu. Siapa yang harus diwaspadai? Tadi orang-orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu. Itu jangan diikuti. Dan senantiasa kita harus waspada. Kalau sudah kita kejebak oleh hawa nafsu mereka, sudah bablas. Al-Quran bakal ditinggalkan. Al-Quran diklaim sebagai petunjuk hanya sekedar di lisan, ya. Sementara yang dipraktekkan bukan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena tadi hidupnya bukan mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi mengikuti hawa nafsu atau mengikuti para pengikut hawa nafsu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di surat Al-Jasiyah ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin
wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa wa may yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidaklah engkau memperhatikan wahai Nabi orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Masya Allah, bertuhan ke hawa nafsu, kemudian disesatkan oleh Allah ala ilmin, di atas pengetahuannya, ya, punya pengetahuan tapi sesat. Masya Allah, Masya Allah. Dan ingat para jamaah, sesatnya orang bodoh dengan sesatnya orang berilmu lain. Orang bodoh nggak ada yang ngikutin, tapi kalau orang berilmu sesat, dia akan menyesatkan juga orang lain. Ayat ini juga menegaskan tentang apa? Berilmu agama itu belum jaminan. Ya, kendati pun banyak ayat dan hadis memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, tapi ingat, pinter itu bukan tujuan akhir, tapi sebagai wasilah untuk mengetahui hak dan batil. Nah, endingnya adalah agar hidup mengikuti al-haq, meninggalkan yang batil. Goyatul goyahnya adalah ridhonya Allah. Jadi kalau baru pinter tuh belum seberapa. Ya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah mengunci ini, gara-gara menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, Allah kunci pendengarannya, Allah kunci hatinya, matanya juga ditutup. Terus kata Allah, siapa yang akan bisa memberikan hidayah selain Allah? Apa kalian tidak sadar? Gara-gara menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ajibun amru hadzal insan alladhi ya'budu hawah min dunillah. Fala yahwa syai'an illa raqibah wa la yatamanna syai'an illa fa'alah. Fala yuharrimu ma haramahu Allah subhanahu wa la yuhillu ma ahalla bal waqifun ma syahawatihi wa ladzatihi walau kana fiha sukhtu rabbih subhanahu wa ta'ala wa ghadbuh. Masya Allah, ajib. Ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalimat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia kejar. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia usahakan. Berikutnya, dia tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah karena nafsunya menolak. Dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah karena bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Dia akan tegak selalu mengikuti hawa nafsu dan kelezatannya, tidak peduli walau di dalamnya ada murka Allah, ada kebencian Allah. Fahuwa la yubali idza faja bi syahwatihi radiya rabbuhu subhanahu wa ta'ala am sakhat. La yaf'alu illa ma yumlih alaihi hawah. In ahabba ahabba li hawah wa in abghada abghada li hawah wa in ata li hawah wa in mana'a mana li hawah fahuwa asirun indahu wa habbu ilaihi min ridha maulah. Masya Allah, dia tidak peduli, yang penting sukses berdasarkan hawa nafsunya, enggak peduli Allah ridho atau marah. Ya, apa yang dicintai oleh hawa nafsunya dia cintai, enggak peduli Allah marah, Allah benci. Apa yang oleh hawa nafsunya dibenci, dia benci, enggak peduli walau Allah mencintai hal itu. Dan ini banyak sekarang orang-orang yang membenci sesama muslim, padahal sejelek-jeleknya muslim dia dicintai oleh Allah. Ada orang yang mengklaim dirinya muslim, begitu menampakkan kecintaannya kepada orang kafir, padahal tanda kutip ya, sebaik apapun orang kafir, tanda kutip, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dialah makhluk terburuk, dia adalah makhluk terkutuk gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dia cintai sesuatu karena syahwat, karena hawa nafsu. Dia benci sesuatu karena hawa nafsu. Kalau dia memberi, memberi karena hawa nafsu. Kalau dia tidak memberi, tidak memberi karena hawa nafsu.
Dalam posisi seperti itu, dia selalu mengindahkan apa yang menjadi tuntutan hawa nafsunya, mengenyampingkan apa yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan manittakhadha ilahahu hawa. Orang seperti ini itu yang disebut sebagai mentuhankan hawa nafsu. Masya Allah. Demikian dikatakan oleh Imam Qatadah, ya. Inna rajula idza kana kullama hawa syai'an rakibah wa kullama istaha syai'an atahu la yahjuzuhu an dzalika wara'un wa la taqwa faqad ittakhadha ilahahu hawa. Kata Imam Qatadah, siapapun orangnya yang ketika menginginkan sesuatu kemudian dia penuhi, ya, tanpa dia mencegah hawa nafsu itu dengan wara' dan takwa, maka sungguh orang itu telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itba'ul hawa sababun fi hululil fitan wa nuzulil mihan. Apa yang terjadi ketika hawa nafsu diperturutkan, apalagi hawa nafsu dipertuhankan? Di sini disebutkan, pertama, akan terjadinya fitnah dan turunnya berbagai bencana. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasiri audan audan. Fa ayu qalbin asrabaha nukkat fihi nuktatun sauda wa ayu qalbin ankaraha nukkat fihi nuktatun bayda hatta tasiru ala qalbain, dan seterusnya. Panjang. Fitnah akan dipaparkan pada hati manusia bagai tikar. Fitnah akan dihamparkan pada hati manusia seperti tikar yang dihamparkan secara menyilang antara satu sama lain. Setiap hati yang dihinggapi oleh fitnah itu niscaya akan terlihat padanya bintik hitam. Begitu juga mana setiap hati yang tidak dihinggapinya karena ingkar terhadap fitnah itu, maka akan menempel padanya titik-titik putih sehingga hati tersebut kemudian terbagi dua. Bagian menjadi putih bagi batu yang licin, ya, yang tidak lagi terkena bahaya fitnah selama langit dan bumi masih ada, kata Nabi. Sedangkan hati yang lainnya, sebagian lagi, separohnya ini menjadi hitam keabu-abuan seperti bekas tembaga yang berkarat, kata Nabi. Efeknya apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Hati yang demikian itu nanti tidak akan mencegah, tidak akan memerintahkan kepada ma'ruf, tidak akan mencegah dari kemungkaran, kecuali apa yang menjadi instruksi daripada hawa nafsunya saja. Bahkan bisa jadi hatinya akan condong mencegah kema'rufan, ya, dan memerintahkan kepada kemungkaran. Hari ini kan banyak terjadi, bukan akibat daripada fitnah ini, kebodohan agama yang hari ini meliputi jagat raya. Bukan saja orang tidak tahu mana ma'ruf dan mana mungkar, bahkan hari ini yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Itu terjadi di mana-mana. Nah, jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semangat belajar kita harus terus dijaga. Semangat bersahabat kita, berteman kita dengan orang-orang yang soleh senantiasa harus kita jaga, insyaallah, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itba'ul hawa sababul halak wal kharab. Mengikuti hawa nafsu menjadi sebab kebinasaan dan al-kharab, kerusakan, ya.
Kam auqal hawa fi radail wa kam fawwata min fadail. Betapa banyak hawa nafsu telah menjerumuskan orang di dalam kehinaan, dan betapa banyak hawa nafsu telah melenyapkan keutamaan. Ya, seseorang dijerumuskan ke dalam kehinaan, peluang-peluang keutamaan lenyap gara-gara seseorang itu mengikuti hawa nafsu. Kam min insanin auqahu al-hawa fi ghaflatin. Betapa banyak manusia yang oleh hawa nafsu dijerumuskan ke dalam apa? Fi ghaflatin, di dalam kelalaian. Fa amalahum ba'id. Fa amaluhum ba'id. Hayalannya jauh. Wa taswifuhum tawil. Menunda, mengharap masa depannya jauh. La ya'rifuna litaubati baban. Dia tidak mengenal lagi pintu tobat. Wala lil 'udati tariqan, untuk kembali merefresh dirinya, kembali ke titik awal, titik fitrah pun dia tidak tahu. Masyghuluna bid dunya wa zakharifiha. Dia sibuk dengan urusan dunia dan keindahannya yang menipu. Yabi'u ahaduhum dinahum bi'aradin hakirin minad dunya. Tidak jarang karena mengikuti hawa nafsu, agama Islam yang ada pada dirinya dia jual untuk sesuatu yang hina dari dunia ini. Semua ini karena apa? Itba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ghafiluna 'anillahi wa dzikrihi wa ibadatihi. Dia melupakan Allah, dia melupakan zikir kepada Allah, dia melupakan ibadah kepada Allah yang merupakan inti daripada kehidupan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dia lupa wa 'anil mauti wa sakratihi. Dia lupa terhadap kematian dan sakaratul maut. Wa 'anil qabri wa dhulmatihi. Dia lupa terhadap kubur dan gelapnya kuburan, sempitnya kuburan. Wa 'anil hisabi wa shiddatihi. Dia lupa terhadap hisab. Kenapa ini? Itba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salasul muhlikat syahhul muta' wa hawan mutba' wa ijabul mar'i bi ra'ih. Ada 3 perkara yang akan membinasakan seseorang. Apa itu? Syahhul muta', keserakahan yang ditaati. Wa hawan mutba', hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi ra'ih, dan seseorang yang membanggakan pendapatnya. Ya. Padahal pendapatnya tidak sesuai dengan syarak sekalipun. Dia banggakan. Akhraja At-Tabrani. Demikian ditakhrij oleh Imam At-Tabrani. Jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penutup ya, ini penutup nih. Ingat, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi disyariatkan ibadah puasa supaya kita menjadi takwa. Kata Imam Al-Ghazali, karena dengan puasa kita menahan menahan makan dan minum dalam situasi lapar dan haus, itu hal yang menguatkan syahwat menjadi lemah. Di saat demikian seseorang berpeluang untuk menaklukkan syahwatnya, untuk menaklukkan hawa nafsunya, begitu. Kata Imam Al-Ghazali demikian. Jadi kalau ada orang puasa cuma nahan makan, nahan minum saja di waktu siang dan lupa terhadap inti daripada pengendalian hawa nafsu, maka selesai Ramadan ya menjadi pengikut hawa nafsu lagi. Ketakwaannya pun kemudian jadi hilang ya. Sebagaimana kita saksikan bulan Ramadan itu musim kelihatan orang tutup aurat.
Setelah itu buka lagi auratnya. Ya. Nah, pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Muhammad ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah sama? Maksudnya tidak sama. Seseorang yang hidup di atas petunjuk dari Allah dengan seseorang yang hidupnya tegak di atas jebakan amal buruknya yang nampak baik dan mengikuti hawa nafsu. Jadi tidak sama kata Allah Subhanahu wa taala seseorang yang hidupnya mengikuti petunjuk dengan orang yang mengikuti hawa nafsu dan menganggap amal buruknya itu sebagai sesuatu yang baik. Karena memang orang kalau sudah hawa nafsu ya, amal buruk bisa kelihatan baik, amal baik bisa kelihatan buruk. Itu itba'ul hawa itu sampai demikian surat Muhammad ayat 14. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini lagi surat Al-A'raf ayat 176. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan bacalah oleh engkau wahai Nabi atas mereka ya, berita tentang apa yang telah aku berikan kepada berita orang yang telah aku turunkan ayat kepada mereka, datangkan ayat kepada mereka, kemudian mereka melepaskan diri dari ayat. Berikutnya fa'atba'ahu syaitan ya. Diikutkan oleh setan. Fakana minal ghawin. Kemudian dia jadi al-ghawin apa ya? Allah alam. Walau syi'na la rafa'na biha, dan kalau saja aku menghendaki niscaya aku angkat dia dengan ayat, derajatnya diangkat. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia cenderung kepada dunia ya. Karena dia cenderung kepada dunia, wattaba hawah, dan mengikuti hawa nafsu. Akhirnya apa? Tidak bisa ditinggikan dengan ayat derajatnya. Jadi manusia itu sebenarnya bisa ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan ayat Al-Quran. Selama apa? Selama tidak condong ke dunia dan tidak mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau dua hal itu ada, tidak jadi. Dihinakan malah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini itu diibaratkan seperti seekor anjing. Ngeri banget ya. Bagaimana anjing itu ya? Jika kamu menghalaunya, diulurkanlah lidahnya. Kalau diusir, diulurkan lidahnya. Dan jika engkau membiarkannya, dia juga mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Maka ceritakanlah ini kepada mereka, kisah-kisah seperti ini, agar mereka berfikir. Jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mengikuti hawa nafsu sababun fi zaig wal inhiraf wad dhalal. Mengikuti hawa nafsu itu adalah menjadi penyebab apa az-zaig, terjadinya benih kejahatan pada seseorang, wal inhiraf, dan
membuat hal-hal baru yang sifatnya rusak, wadhalal dan sesat. Faqad akhbara subhanahu wa ta'ala anna itba'al hawa yudillu an sabilih. Kata Allah, mengikuti hawa nafsu itu menyesatkan seseorang dari mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah di surat Shad ayat 26 demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau sebagai khalifah di bumi, maka hukumi manusia, atur manusia dengan bil haqq, dengan syariat Allah. Wa la tattabi'il hawa, jangan kau ikuti hawa nafsu. Hati-hati, ini hawa nafsu engkau loh ya. Kalau hawa nafsumu diikuti, fayudillaka an sabilillah, maka akan menghalangi engkau dari tunduk patuh terhadap jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tuntaskan semua ya, 10 menit lagi. Fa itba'ul hawa yatmisu nural aqal, mengikuti hawa nafsu mematikan cahaya akal. Wa yu'mi basiratal qalbi, membutakan mata hati. Wa yasuddu an itba'il haq, akan menghalangi dari mengikuti kebenaran. Wa yudillu an tariqil mustaqim, menyesatkan dari jalan yang lurus. Wal abdu idza atba'a hawa fasada ra'yuhu wa nadharuhu, orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, pendapatnya tidak akan benar. Fa yarul hasan fi suratil qabih wal qabiha fi suratil hasan, akan memandang perkara baik jadi buruk, perkara buruk dianggap baik. Fa anna lahu al-intifa'u bitadhkir wa tafakkur wal idah, buat mereka udah enggak berguna lagi, diperingatkan, diajak berfikir, dinasihati sudah enggak bisa. Fa kullama dha'afa nurul iman fil qalbi kullama kanatil ghalabah lil hawa, cahaya iman itu akan kencang atau akan melemah, bahkan akan hilang. Itu apa namanya, sesuai dengan arah daripada sejauh mana hawa nafsunya menguasai hati. Makin kuat hawa nafsunya menguasai hati, makin lemah cahaya imannya. Begitu. Nah, jamaah sekalian yang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di surat Al-Maidah ayat 77 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum ghairul haqq, hai ahlul kitab, jangan kau berlebihan dalam agamamu, ya, melampaui kebenaran, melampaui aturan. Wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl, jangan engkau mengikuti hawa nafsu kaum yang telah tersesat, wa adallu katsira, dan telah menyesatkan orang banyak. Ini ditafsirnya adalah ulama su. Karena yang bisa menyesatkan itu cuma ulama, ya. Dalam hal ini ulama su. Orang bodoh enggak nyesatin orang, sesat buat dirinya. Wa dhallu an sawa'is sabil, mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi Al-An'am ayat 56 juga demikian. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Kalau aku melakukan itu, maka tersesatlah aku. Aku bukan orang yang mendapatkan hidayah berarti. Ini bahayanya apa? Mengikuti hawa nafsu. Baik. Jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga surat Al-Qasas ayat 50. Perhatikan. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau memenuhi seruan engkau wahai Nabi Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah itu karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Coba kalau mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka, seruan engkau ini sesuai fitrah, sesuai seruan engkau ini akan menyelamatkan mereka, akan membahagiakan mereka, akan mensejahterakan mereka, pasti mereka ikut. Tapi gara-gara mereka ikut hawa nafsu, seruan engkau yang demikian indah, yang benar, yang sesuai dengan fitrah ditolak. Artinya apa?
Orang mengikuti hawa nafsu, jangankan diseru oleh manusia biasa, diseru oleh Rasul pun tidak mempan. Itu bahayanya apa? Hidup mengikuti hawa nafsu. Insyaallah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Baik, nah pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nih surat Al-Mu'minun ayat 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Al-ayah. Kalau saja kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, hancurlah langit dan bumi ini. Demokrasi itu, ya, demokrasi itu jelas memaksakan agar Islam nurut hawa nafsu manusia. Bahkan memaksa agar Allah mengikuti hawa nafsu manusia. Itulah demokrasi. Kata Allah, la fasadatis samawati wal ard, hancurlah langit dan bumi ini. Ya, ini kalau saja tidak ada hamba-hamba Allah yang membuat Allah sayang segala macam, ya, ada binatang-binatang, ada bayi-bayi tidak berdosa, kemudian ada umat Rasulullah yang senantiasa zahirina al-haq, tetap walaupun dirinya hancur, dia tidak meninggalkan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Kalau saja tidak ada ini, udah hancur semuanya ini. Allah. Kenapa? Karena manusia memaksakan agar Allah mengikuti hawa nafsu mereka, memaksakan agar Islam tunduk. Makanya ada orang pejabat nih di Indonesia bilang ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci, ayat kitab suci. Ya Allah, ya Rabb, betapa telah kufurnya makhluk seperti itu, betapa telah zalimnya manusia seperti itu, betapa berdosanya makhluk seperti itu. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon izin sedikit, ya, bagaimana cara supaya selamat daripada jebakan hawa nafsu. Yang pertama, al-iqbal ala kitabillahi azza wa jalla. Fokuslah hidup berkiblat, ya, berhukum kepada Al-Quran, satu, dan sunnah. Karena Nabi mengatakan, ya, ada dua perkara yang kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat oleh apapun, ya, termasuk juga oleh jebakan hawa nafsu. Yang kedua, al-khauf minallah wal haya minallah, takut dan malulah kepada Allah. Yang ketiga, mujahadatun nafsi, lawan hawa nafsu itu, jangan diperturutkan, lawan. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi nafsu itu harus dilawan, jangan diperturutkan, jangan diperturutkan. Yang keempat, at-tafakkur fil awaqib wan nataij, banyaklah berfikir tentang akibat, ya. Renungkan tuh nasib si Fir'aun, nasib Namruj, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, makhluk-makhluk terkutuk yang menentang syariat, yang menentang Allah, yang menentang para rasul, yang menentang para mujahid. Kan semuanya dalam rangka memperturutkan hawa nafsu mereka, kan? Nah, apa yang terjadi hari ini, Masya Allah, itu difikirkan. Maka tafakur itu penting, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa dihaturkan malam ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan puasa kita mengantarkan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengakhiri pertemuan malam ini, para jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, saya menghaturkan ucapan doa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas Anda sekalian, ya, jamaah dan pemirsa yang menemani Al-Fakir di acara kajian kitab hikam ini, yang dengan pertolongan Allah dilaksanakan mulai malam pertama bulan suci Ramadan, ya.
Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah ahsanal jaza. Itu yang pertama. Yang kedua, al-fakir di sini dengan segala kerendahan hati, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kepada para jamaah dan pemirsa atas segala kekhilafan, atas segala kesalahan, ya. Apalagi saya bukan siapa-siapa, ya, kecuali seorang santri saja, ya, yang sedang belajar, ya, yang sedang belajar, tentu banyak kekurangan. Sekali lagi semoga Allah mengampuni, semoga para jamaah juga memaafkan. Itu yang kedua. Kemudian para jamaah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah nanti pengajian kitab Al-Hikam akan dilaksanakan setelah lewat 2 pekan dari bulan Syawal. Insya Allah nanti kita akan bagi-bagi berita, ya, informasi di pertemanan kita di dunia maya, ya. Apa saja yang memungkinkan untuk kita menjalin ukhuwah, mari kita manfaatkan. Belum bisa kita berjumpa secara fisik, maka dunia maya kita manfaatkan untuk menjalin silaturahim, untuk menjalin ukhuwah, untuk selalu menjadi media kita saling mengingatkan agar tetap semangat, tidak futur menghadapi situasi segenting apapun, tetap istiqomah dalam iman, dalam ibadah, dalam berjuang, ya, insyaallah. Baik, dan apa yang telah kita laksanakan selama ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, ya, yang dengan wasilahnya Allah mengampuni dosa kita, Allah mengampuni dosa ibu bapak kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada, guru-guru kita juga begitu. Semoga dengan wasilahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah, ya, dan nanti di akhirat mendapat ridho dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa Al-Fakir haturkan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.